Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas salah satu dari teknik asesmen non-tes, yaitu wawancara. Nah, pada hari ini kita akan membahas yang pertama pengertian wawancara, kemudian jenis wawancara, selanjutnya wawancara konseling, pencatatan hasil wawancara, dan yang terakhir kita akan membahas yaitu keuntungan dan keterbatasan kita menggunakan teknik asesmen non-tes dengan wawancara. Nah, seperti yang sudah kita sepakati bersama, pada dasarnya wawancara ini adalah salah satu teknik yang digunakan dalam untuk memenuhi atau untuk memahami pemahaman individu atau pemahaman peserta didik kita. Nah, untuk pengertiannya, wawancara merupakan proses percakapan yang dilakukan oleh interviewer dan interviewee dengan tujuan tertentu, dengan pedoman dan bisa bertatap muka maupun melalui alat komunikasi tertentu. Nah, di sini disampaikan yang dilakukan oleh interviewer dan interviewee. Berarti syarat minimal dalam melakukan wawancara itu adalah minimal 2 orang. Adanya interviewee, viewer atau orang yang mewawancara, dan interviewee atau orang yang diwawancara. Dalam hal ini, interview ini bisa dalam penelitian kualitatif itu bisa dikatakan sebagai informan. Nah, kaitannya dengan konteks mata kuliah kita, interviewee di sini adalah peserta didik kita. Kemudian dengan tujuan tertentu. Nah, tujuannya misalnya mau apa? Kalau kita di bimbingan konseling pendidikan Islam, tentunya tujuan untuk mengentaskan masalah klien. Jadi, dengan memahami secara mendalam permasalahan klien, kita akan dapat menerapkan treatment yang tepat. Nah, jadi seperti itu. Dengan pedoman dan bisa bertatap muka. Tatap muka artinya face to face atau melalui alat komunikasi tertentu, bisa menggunakan WhatsApp, bisa menggunakan Zoom meeting, ataupun juga menggunakan Skype. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian jenis wawancara di sini ada jenis yang pertama, yaitu adalah jenis wawancara terstruktur. Wawancara struktur itu adalah daftar pertanyaan dan kategori jawaban itu telah disiapkan. Jadi kita sudah membuat sedemikian rupa sebelum kita bertemu terhadap interviewee kita, kita sudah membuat misalnya 15 pertanyaan, 20 pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada interviewee kita. Selanjutnya, kecepatan wawancara itu bisa terkendali karena apa? Kita sudah memiliki sudah memiliki daftar pertanyaan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian tidak fleksibel ini karena kita dituntut harus secara standar operasional prosedurnya harus mengikuti pertanyaan-pertanyaan yang telah kita sediakan. Kemudian kita juga mengikuti pedoman-pedoman tersebut, yaitu adalah daftar pertanyaan yang telah kita persiapkan. Selanjutnya, tujuan wawancara terstruktur ini adalah untuk mendapatkan penjelasan fenomena. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur ini adalah menggunakan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka itu kita dalam artian menggunakan pertanyaannya itu belum kita susun sedemikian rupa, tetapi dalam artian di sini semi terstruktur ini tidak keluar dari alur dan adanya batasan tema. Selanjutnya, kecepatan wawancara dapat diprediksi. Kalau wawancara terstruktur tadi kan dapat dikendalikan. Nah, kalau diprediksi ini, mungkin kita 15 sampai 20 menit aja lah kita melaksanakan wawancara. Nah, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya fleksibel dalam artian kita bisa runtut atas respon yang disampaikan oleh interviewee kita, tetapi di sini kita bisa tetap mengontrol batasan sesuai tema apa yang ingin atau tujuan apa yang ingin kita capai. Selanjutnya juga ada pedoman wawancara, tetapi tidak sedetail wawancara terstruktur. Selanjutnya
Untuk wawancara semi struktur ini tujuannya untuk memahami fenomena. Kalau tadi untuk menjelaskan suatu fenomena, kalau ini untuk lebih memahami suatu fenomena. Nah, kemudian ada jenis yang tidak terstruktur. Nah, pertanyaan yang diajukan itu bersifat sangat terbuka. Dalam artian di sini kita tidak memiliki daftar pertanyaan sama sekali. Nah, jadi kita mengalir begitu saja. Kalau dalam teknik metodologi penelitian itu kita belajar seperti snowball, menggelundung saja salju tersebut. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kecepatan wawancara sulit diprediksi karena apa? Kita tidak ada pedoman kita mau bertanya apa. Jadi apa yang disampaikan oleh interviewee kita dapat runtut, kita tanyakan lagi, akhirnya bisa melebar kemana-mana. Jadi kecepatan wawancara sangat sulit diprediksi. Kemudian sangat fleksibel sekali, karena apa? Karena ya tidak ada pedoman. Nah, selanjutnya pedoman wawancara itu sangat longgar, dalam artian bisa dikatakan tidak ada sama sekali pedoman wawancara itu. Dan yang terakhir, tujuan wawancara itu untuk memahami suatu fenomena. Nah, jadi sama kayak semi terstruktur, kita untuk memahami suatu fenomena yang sedang terjadi. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah wawancara konseling. Wawancara konseling di sini adalah wawancara dengan teknik-teknik konseling. Nah, dengan menggunakan teknik-teknik konseling, baik itu teknik konseling individual maupun konseling kelompok, yang bertujuan pada muaranya itu untuk mengentaskan permasalahan konseling. Nah, sebenarnya sebelum mengentaskan konseling, kita akan memahami secara mendalam apa yang sebenarnya yang dialami oleh konseling. Nah, sehingga setelah kita paham penyebab permasalahan, kita dapat mengentaskan permasalahan konseling tersebut. Nah, selanjutnya yang keempat adalah pencatatan hasil. Pencatatan hasil di sini yang pertama yaitu adalah pencatatan langsung. Jadi setelah kita melakukan interview atau wawancara, kita langsung mencatat tuh apa yang disampaikan oleh responden kita atau interviewee kita. Yang kedua yaitu pencatatan dari ingatan. Jadi selama kita melaksanakan wawancara, kita hanya fokus saja berkomunikasi dengan interviewee kita atau dengan informan kita. Nah, setelah pulang baru kita catat, oh tadi beliau mengatakan seperti ini, mengatakan seperti ini. Baru kita tulis. Yang ketiga yaitu pencatatan dari alat perekam. Jadi kita menggunakan alat perekam biasanya dari gawai kita, tetapi dalam etikanya kita meminta izin terlebih dahulu. Bapak, Ibu, mohon maaf untuk wawancara ini saya rekam ya, suaranya tidak menggunakan video tapi suaranya saja. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya pencatatan dengan angka atau kata-kata yang memiliki nilai. Yang terakhir, pencatatan dengan kode. Nah, untuk pencatatan hasil ini biasanya yang lebih yang lebih enak digunakan yaitu dengan menggunakan alat perekam. Kalau kita secara langsung itu mengurangi esensi pertemuan kita dengan interviewee kita. Nah, akan tetapi kalau kita menggunakan catatan dari ingatan, terkadang apa yang disampaikan oleh konselor itu kita lupa atau interviewee kita itu lupa. Nah, jadi supaya lebih ingat dan lebih terekam jelas yaitu kita menggunakan alat perekam. Nah, selanjutnya untuk keuntungan dan keterbatasan, yang pertama keuntungan dari interview ini atau wawancara ini adalah yang pertama mendapatkan keterangan yang sangat mendalam, karena kita bisa melihat secara baik gerakan verbal maupun nonverbalnya. Nah, jadi kita dapat keterangan itu secara mendalam, kita dapat menggali, kita dapat menanyakan terus, kita meng-cross check, mengklarifikasi. Nah, jadi keterangan itu betul-betul sangat mendalam. Nah, kemudian cepat mendapatkan informasi karena apa? Kita bertanya langsung kepada sumbernya. Bukan katanya, tetapi
cepat mendapatkan informasi yang dibutuhkan karena kita langsung responnya. Kemudian kemudahan dalam mencari responden. Selanjutnya untuk keterbatasan yang pertama, biasanya kita itu melakukan kesalahan tafsir dalam artian kita salah memaknai apa yang disampaikan oleh interviewee kita. Nah, jadi seperti itu. Itu keterbatasannya. Yang kedua, diragukan validnya informasi. Terkadang mekanisme pertahanan diri itu muncul. Mekanisme pertahanan diri itu muncul karena apa? Karena akhirnya informasi yang kita terima itu tidak informasi yang sebenarnya. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya keterbatasan dari apa namanya ya, wawancara ini adalah tidak bisa digunakan dalam skala banyak. Coba kita bayangkan kalau ada 100 orang responden, kita ingin mendapatkan data mengenai kesulitan belajarnya. Tentunya kita tidak bisa menggunakan wawancara. Kalau satu anak 10 menit saja, kita kalikan 100. 10 kali 100 menjadi 1000 menit. Nah, 1000 dibagi 60 akan lebih banyak waktu yang akan kita gunakan dalam mewawancara. Nah, jadi seperti itu. Oke, demikianlah materi pada hari ini. Bisa kita sampaikan apa sih kelebihan wawancara. Dengan materi ini saya harapkan rekan-rekan mahasiswa dapat memilih teknik mana yang tepat sehingga kita dapat menyelesaikan atau mengentaskan permasalahan konflik. Kalau permasalahannya ini kita menggunakan teknik non-tes ini. Kalau permasalahan ini kita menggunakan teknik non-tes yang ini. Nah, oke, demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.